Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kelas A5 Reg B, yang diantaranya ada saya sendiri, Mita Anggraini, sebagai moderator, dan pembahasan yang akan dibahas oleh Seni Oktaviani, Wipitri Rizky, dan Sri Wahyuni. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kami melakukan observasi di salah satu UMKM yang berada di Sukaregang yang bernama UNMI Lettersus. Pemateri pertama akan dipresentasikan oleh Seni Oktaviani yang akan membahas tentang sejarah dan latar belakang UMKM. Latar belakang dari UMKM. UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi, bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM. Terlebih lagi, unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Tujuan kelompok kami dalam observasi kali ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui profil pengrajin kulit Sukaregang. Yang kedua, mengetahui analisis SWOT dari usaha pengrajin kulit di sana. Oke, langsung aja ke sejarah pengrajin kulitnya ya. Nah, mungkin banyak orang tidak tahu, termasuk Anda, kalau bahan baku kerajinan kulit berasal dari salah satu kampung di Garut yang berada di Sukaregang. Aneka kerajinan seperti jaket kulit, sarung tangan kulit, tas kulit, dan aksesoris kulit lainnya menggunakan hasil penyamakan kulit di Sukaregang. Kulit atau leather adalah bahan utama pembuatan produk kerajinan seperti jaket. Sejarah sentral industri penyamakan kulit Sukaregang di Garut telah ada sejak tahun 1930-an. Pada waktu itu, teknologi penyamakan kulit masih dilakukan dengan sangat sederhana. Dalam perjalanannya, industri rakyat tersebut mengalami pasang surut baik dari segi pemodalan, bahan baku, maupun pemasaran. Namun, masih ada pabrik dan pengrajin kulit yang masih eksis sampai sekarang. Nah, salah satunya adalah perusahaan UNMI Lettersus. Nah, kelompok kami melakukan observasi di UMKM UNMI Lettersus yang milik Bapak Mas Sidik, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kampung Dangger, RT 3 RW 11, Desa Suci, Karangpawitan, Garut, pada tanggal 24 November 2020. Oke, selanjutnya metodenya yang akan dibahas oleh Wipitri Rizky. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pengambilan data itu sendiri adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau mengambil data. Nah, dalam tugas kali ini kami menggunakan metode pengambilan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana cara berwirausaha. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan sifat terbuka antara pengrajin kulit dan juga observer. Yang ketiga yaitu catatan laporan. Catatan laporan dari observasi ini yaitu berupa rekaman hasil wawancara antara penulis dan pengrajin kulit seputar usahanya mengolah
usaha kerajinan kulit ini. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Pengambilan dokumentasi rekaman video ini, pengambilan rekaman video dan sampel ini adalah dokumentasi dalam melakukan observasi wawancara ini, dan juga sebagai bukti bahwa kami langsung melakukan observasi ke tempat usaha tersebut. Nah, lokasi observasi ini berada di Jalan UN. Nah, balikan nih. Metode. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pengambilan data itu sendiri adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau mengambil data. Nah, kali ini metode pengambilan data yang kami lakukan adalah yang pertama, observasi. Observasi ini digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana cara untuk berwirausaha. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan sifat terbuka antara pengrajin dengan observer. Nah, yang ketiga yaitu catatan laporan. Catatan laporan dari observasi ini yaitu berupa rekaman hasil wawancara antara penulis dan pengrajin kulit seputar usahanya. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Pengambilan rekaman video dan sampel foto adalah dokumentasi dalam melakukan observasi dalam wawancara ini. Lokasi observasi yang kami lakukan adalah di UKM UN Millennium milik Bapak Ahmad Siddiq yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kampung Dangder, RT 3 RW 11, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut pada tanggal 24 November 2020 pukul 11.45. Profil usaha. Usaha kerajinan kulit UN Millennium ini telah lama didirikan oleh orang tua dari Bapak Ahmad Siddiq, yaitu sejak tahun 1982, yang artinya usaha ini diturunkan secara turun-temurun. Modal awal dari usaha ini cukup besar, yaitu dari mesin jahit saja, satu mesin jahit saja harganya sekitar 2 juta rupiah. Selain itu, harga mesin cangkok juga sekitar 7 juta rupiah, mesin sisit seharga 8 juta rupiah, dan kayu kurang lebih 200 pasang, per kayunya adalah 20.000. Karena sulit membeli bahan baku secara online, jadi Bapak Ahmad Siddiq membeli sendiri secara langsung bahan baku untuk pembuatan sepatu atau sandal maupun jaketnya. Harga dari barang yang ia jual kisaran dari 200. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan matriks SWOT oleh Sri Wahyuni. Untuk langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu tentang matriks SWOT. Untuk strategi matriks SWOT ini, dari mulai strategi strength dan opportunity,
dari lokasi tempat usahanya yang cukup strategis dan merupakan lokasi utama kerajinan kulit yang semua orang pun sudah tahu pastinya. Tempat ini memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan baru. Selain itu, lama berdirinya usaha kerajinan tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Lalu dalam strategi strength dan trade, mungkin dari segi harga terbilang cukup mahal ya bagi beberapa kalangan, namun melihat dari kualitas produk, mulai dari bahan, cara pembuatan, pelanggan pun akan merasa puas dan tidak lagi mengeluh atau merasa rugi untuk mengeluarkan biaya untuk membeli jaket ataupun sepatu dari kulit ini. Lalu dalam strategi weakness dan opportunity, jumlah pesaing kerajinan kulit saat ini tentunya sudah sangat banyak ya teman-teman. Hal ini mengakibatkan timbulnya banyak resiko pada usaha ini. Tapi dilihat dari usaha kerajinan kulit di UKM UN Miletersus, ini dilakukan secara turun-temurun dan masih berdiri sampai saat ini. Sudah dipastikan bahwa pemilik usaha melakukan upgrade secara berkala mengikuti tren yang berjalan. Lalu dalam strategi weakness dan trade, sulitnya mendapatkan bahan baku menjadi kelemahan dan ancaman selain dari pesaing dalam kerajinan kulit ini. Tapi dengan kualitas bahan baku yang baik dan pemilik usaha ini tidak bisa menghindari ancaman usaha kerajinan kulit ini. Lalu mengenai analisis SWOT, dari strategi strength, usaha turun-temurun ini dilakukan dari ayah Bapak Ahmad Siddiq sendiri, lalu sampai kepada Bapak Ahmad Siddiq untuk sampai sekarang, membuat usaha ini bisa tetap mendapat pelanggan tetap, bahkan konsumen yang baru. Karena usaha turun-temurun biasanya sudah mendapat kepercayaan akan kualitasnya di hati pembeli, baik pembeli yang dulu maupun yang baru, karena sudah ketika mereka mendengar bahwa perusahaannya sudah berdiri sejak lama, otomatis mereka hampir bisa percaya pada UKM tersebut karena sudah memiliki pengalaman yang banyak ya teman-teman. Lalu untuk strategi weakness, harga penjualan produk. Harga yang dikisar oleh penjual mungkin memang rata-rata di atas 50.000. Bahkan yang paling murah yaitu produk sandal, 70.000, 50.000, sekitar kurang lebih 100.000. Paling mahal yaitu jaket sekitar 1.200.000 teman-teman. Mungkin membuat beberapa pembeli dari kalangan tertentu menjadi enggan karena harga yang mungkin sedikit mahal. Lalu sulitnya bahan baku. Sulitnya mendapatkan bahan baku tentu saja menjadi kendala utama dalam melakukan usaha ini, apalagi saat pandemi seperti saat ini. Beberapa UKM mengalami banyak kendala, terutama dalam mendapatkan bahan baku. Belum lagi bahan baku utamanya yang sulit dicari bahkan secara online, seperti itu. Lalu di bidang opportunity, semakin canggihnya teknologi dan berkembangnya internet membuat peluang bagi pemilik usaha, yaitu dengan memanfaatkan sosial media sebagai media untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Hal ini tentu saja menguntungkan karena produk tidak hanya dapat dilihat atau dibeli oleh masyarakat lokal ataupun daerah Garut saja, tapi di luar Garut pun bisa untuk membeli produk dari UN Miletersus tersebut. Lalu dalam strategi trade, pesaing baru yang bermunculan sangat banyak teman-teman. Walaupun sedang pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk munculnya baru. Walaupun mungkin hanya sedikit, tetapi tetap saja saat ini menjadi sebuah ancaman bagi pemilik usaha. Lalu dari reseller tersendiri. Reseller bagi penjual usaha kerajinan kulit ini menjadi ancaman juga, apalagi saat pandemi seperti ini. Misalkan, dengan reseller membawa barang sekitar 20 piece, taruh harga per piecesnya 200.000 atau sekitar total keseluruhannya 2 juta. Dalam waktu sebulan, uang yang dapat dikembalikan atau pengembalian uang dari penjualan tidak dapat kembali sepenuhnya. Paling dalam seminggu hanya kembali sekitar 200.000 atau 300.000. Tidak sepenuhnya, hampir tidak setengahnya juga kepada pemilik tersebut. Dengan kata lain, pemilik mengalami kerugian pada saat masa pandemi tersebut. Sekian